Hai geng, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang arti kelapa sawit. Nah, kalian tahu nggak apa itu kelapa sawit? Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak masak, minyak industri maupun bahan bakar. Kelapa sawit ini memiliki peranan yang penting dalam industri minyak, yaitu dapat menggantikan kelapa sebagai sumber bahan bakunya. Perkebunannya menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Nah geng, sekarang udah tahu kan apa itu kelapa sawit? Nah geng, selanjutnya saya akan menjelaskan budidaya tanaman kelapa sawit. Ikuti terus ya video ini. Nah geng, udah tahu belum syarat pertumbuhan kelapa sawit yang baik? Nah, di sini saya akan memberitahu. Tanaman kelapa sawit dapat tumbuh baik pada tanah pH 4,0 sampai 6,5 dan pH optimumnya antara 5,0 sampai 5,5. Tanah yang memiliki pH rendah biasanya dijumpai pada tanah pasang surut, terutama daerah gambut. Nah, geng, sekarang udah tahu kan syarat penanaman kelapa sawit yang baik? Selanjutnya, cara budidaya tanaman kelapa sawit. Oke, let's go. Yang pertama, kita terlebih dahulu menyiapkan tanah dan polybag untuk media tanam kelapa sawit tersebut. Sebelumnya, syarat tanah yang baik untuk media tanam kelapa sawit adalah pH 4,0 sampai 6,5 dan pH optimumnya antara 5,0 sampai 5,5. Tanah yang memiliki pH rendah biasanya dijumpai pada daerah pasang surut, terutama tanah gambut. Lalu, ini adalah contoh benih kelapa sawit, yang dimana benih yang digunakan untuk membuat bibit kelapa sawit sebaiknya berasal dari indukan yang bagus dan berkualitas. Selanjutnya, proses pembibitan kelapa sawit. Benih kelapa sawit berupa biji berkecambah lalu dimasukkan ke polybag yang berukuran 12 x 23 cm atau 15 x 23 cm. Sebelumnya, polybag sudah diisi dengan tanah lapisan atas yang telah diayak sebanyak 1,5 hingga 2 kg. Benih kecambah ini ditanamkan di polybag dengan kedalaman 2 cm. Lalu, polybag disimpan di bedengan berdiameter 120 cm agar tingkat kelembapannya terjaga. Jadi teman-teman, ini pertumbuhan kelapa sawit selama 1 minggu. Setelah melalui beberapa proses, benih tumbuh menjadi bibit. Biasanya dipelihara di kebun-kebun, pembibitan hingga 1 tahun. Saat bibit tumbuh menjadi tanaman, sekitar 12-15 daun hijau yang tumbuh pada masing-masing pohon. Proses ini membutuhkan waktu 12-14 bulan. Bibit ini akan dipindahkan ke perkebunan dan ditanam. Jadi guys, ini adalah proses pemindahan bibit kelapa sawit dari polybag ke tanah, yang dimana setiap tanaman ditanam tepat sebelum dimulainya menghujan, yang artinya tanaman memiliki waktu untuk membuat sistem akar sebelum musim kemarau tiba. Masing-masing tanaman kelapa sawit ditempatkan dengan hati-hati, dengan lebih dari 100 pohon untuk setiap area lahan seukuran lapangan sepak bola. Nah guys, ini adalah TBM, yang dimana TBM itu adalah tanaman belum menghasilkan. Tanaman tersebut memiliki umur rata-rata di bawah 3 tahun dan belum menghasilkan buah untuk dipanen. Lalu, seiring berjalannya waktu, pemupukan dilakukan dengan hati-hati dan dilindungi dari hama. Bahkan menggunakan burung hantu untuk membantu petani menghadapi serangan hama ini dengan cara yang paling alami. Nah teman-teman, selanjutnya ini adalah TM. TM itu merupakan tanaman menghasilkan, biasanya adalah area tanaman yang dapat sudah dipanen. Jadi geng, ini adalah proses pemanenan yang dimana para pemanen harus melihat buah yang sudah berwarna keoren-orenan, bahwasanya buah tersebut sudah masak dan siap untuk dipanen. Buah kelapa sawit tumbuh dalam bentuk tandan padat, masing-masing memiliki berat antara 10-25 kg. Pada waktu panen setiap bulan, setiap tandan buah segar harus dilepaskan dengan menggunakan sabit yang sangat panjang.
yang memungkinkan pemanen harus terampil menjangkau pohon yang tinggi. Buah paling matang yang mengandung minyak paling sedikit yang jatuh terlepas dari kelompok buahnya adalah yang paling bernilai tinggi. Setiap buah sawit dapat mengandung 25-30% minyak. Salah satu alasan mengapa kelapa sawit adalah tanaman biji minyak yang paling efisien di dunia. Setelah buah dipanen, tandan buah segar dikumpulkan di tempat pengumpulan buah dan diangkut oleh truk untuk dibawa ke salah satu pabrik kelapa sawit. Nah geng, kita telah sampai di bagian akhir presentasi. Selama presentasi, saya telah membahas pentingnya teknik budidaya tanaman kelapa sawit. Jadi, ini bukanlah sesuatu yang sulit bagi kita, hanya butuh beberapa langkah untuk dapat membangun dan mempertahankan sikap positif tersebut. Oke geng, sampai sini dulu penjelasan video tentang teknik budidaya tanaman kelapa sawit. Ditunggu ya video selanjutnya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.